Simple gak? Mudah gak? Ringan gak? Subhanallah. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Jangan dianggap berat. Dan jangan diberat-beratin. Jangan. Saudara, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Kata Nabi 3 kali. Celaka binasa. Orang-orang yang suka memperberat diri dalam ibadah, saudara. Dia beratin dirinya ibadah. Hati-hati, jangan. Yang mampu aja kita lakukan ya, Pak. Yang kira-kira bisa rutin kita lakukan, bisa seterusnya tidak putus. Itu yang kita lakukan. Lakukan yang nyaman kita kerjakan. Jangan memberatkan diri, jangan ya, Pak. Jangan memberatkan diri dengan sesuatu yang Allah tidak wajibkan kepada kita, saudara. Boleh kita kerjakan itu semua sunnah, tapi jangan merepotkan diri. Kira-kira jelas tidak? Berarti agama mudah tidak? Saya tambah lagi. Salah satu agama mudah lagi, saudara. Dulu umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu dapat syariat banyak yang berat, saudara. Satu, saudara. Di umat sebelum umat Nabi Muhammad dulu, saudara, kalau pakaian kita kena najis, saudara, itu mesti digunting, dibuang. Sedangkan zaman Nabi Muhammad, apa perlu digunting, dibuang? Enggak, dicuci. Jangan kata najis yang sedang atau ringan atau sedang. Najis yang mughalladhah aja yang berat. Bisa gak dicuci? Bisa. Subhanallah. Ringan gak? Ya ahlan wa sahlan. Selamat datang. Dr. Egy Sujana. Silakan. Langsung duduk. Bang Egy. Saya singkat best. Bang Egy Sujana. The best. Amin. Kita doain biar panjang umur. Selalu istiqamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kira-kira yang saya sampaikan barusan jelas tidak? Saya tambah lagi dulu di umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau istri lagi haid nggak boleh lalu lalang dalam rumah, nggak boleh nemenin makan di meja makan dengan suaminya, nggak boleh sekamar, nggak boleh masak ya ikhwan. Jadi setiap rumah ada penjara buat istri yang lagi haid. Jadi istri yang lagi haid, anak perempuan yang lagi haid semua di penjara ya ikhwan. Nah, sementara di zaman syariat Nabi Muhammad ada begitu? Enggak. Istri yang lagi haid, saudara, boleh masakin kita, boleh ngelayanin kita, boleh dia makan bersama kita, boleh duduk ngobrol sama kita, tidur sampai tempat tidur masih boleh, saudara. Yang enggak boleh melakukan hubungan intim. Itu aja. Selain itu boleh. Berarti syariat Nabi Muhammad ringan tidak? Mudah tidak? Ada lagi di syariat sebelum Nabi Muhammad, kalau orang melakukan dosa besar, taubatnya harus bunuh diri, saudara. Bayangin dah kalau sekarang disuruh bunuh diri, bagaimana tuh ya kawan? Suruh bunuh diri itu sebagai bukti taubat, saudara. Tapi di syariat Nabi Muhammad justru bunuh diri dosa besar, saudara. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, apakah itu dosa setinggi gunung, seluas lautan, saudara, tetap Allah bukakan pintu taubat. Enggak perlu bunuh diri. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sesali perbuatan dosanya. Dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Subhanallah. Berarti syariat Islam mudah tidak? Indah tidak? Indah. Dan ada lagi yang gawat. Dulu syariat sebelum syariat Nabi Muhammad. Itu ada umat kalau dia berbuat dosa sepanjang hari. Besok paginya depan pintunya ditulis dia punya dosa semua ya. Ada malaikat yang Allah tugaskan nulis dosa dia. Hari ini dosanya ini, kafarohnya ini. Hari ini dosanya ini begini. Apa aja dosa dia semua ditulis. Itu kalau sekarang kejadian begitu, semua orang bangun pagi semua tuh. Sebelum dibaca tetangga, dia bangun, dia ngapus dulu, saudara. Astagfirullahaladzim. Sekarang ada gak begitu? Nggak ada, saudara. Umat Nabi Muhammad, saudara, dosanya enggak ditulis di pintu kita. Ya, ada malaikat raqib, atid, saudara, yang menulis semua amal perbuatan kita, saudara. Tapi, apa-apa yang ditulis itu, saudara, enggak dipamerkan depan pintu rumah kita. Alhamdulillah. Nah, sekarang kesimpulan. Kalau saya bacakan lebih banyak lagi, Anda bisa baca buku Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Satu kitab yang ditulis oleh saya punya guru, Sayyidul Imam Al-Muhaddits Al-Alim Al-Allama Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa an walidayhi. Jadi itu fotonya yang ada di sebelah sana, itu yang paling besar, itu saya punya guru.
Jadi beliau menulis sebuah kitab judulnya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Kekhususan, keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad. Dirincikan satu persatu. Termasuk yang saya sampaikan tadi. Masih banyak lagi. Saudara, di sana. Apa saja keistimewaan umat Nabi Muhammad. Yang kesimpulannya pada hari ini, saya hanya ingin menyebutkan. Jadi kalau Nabi mengatakan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Bukan sembarang mudah. Akidahnya mudah. Syariatnya mudah. Saudara, amaliyahnya juga mudah. Semua Allah kasih aneka ragam kemudahan. Alhamdulillah. Makanya berdasarkan hadis ini juga. Ad-dinu yusrun. Kita dianjurkan. Kalau sedang mendapatkan rukhsah. Amalkan itu rukhsah. Jangan gak damai. Kita lagi musafir nih. Saudara. Nah, ada yang nanya. Mana lebih afdol? Sholatnya zuhurnya 4 rakaat pada waktunya. Sholat asar 4 rakaat pada waktunya. Atau di jamak qashar saja. Maka jawabnya yang afdol jamak qashar, saudara. Kenapa? Karena agama ini mudah. Kalau Allah lagi kasih kemudahan, amalkan itu kemudahan. Jangan dibuang, saudara. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kamu sekalian kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu sekalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang hambanya itu dengan hal-hal yang di luar daripada kemampuannya. Semua Allah berikan beban sesuai usaha, sesuai dengan kemampuannya, saudara. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi agama kita ini mudah, simple. Yuk kita amalkan. Insya Allah. Nah itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi kembali kepada tipu daya setan yang tadi sudah kita kupas, saudara. Jadi hati-hatilah dengan tipu daya setan. Setan itu menggoda anak Adam untuk musyrik. Begitu udah musyrik, sembah berhala, dia lari, saudara. Ya Allah, ini bari minhu, anak enggak terlibat dari dia nih, ya Allah. Anak enggak terlibat. Aku tahu engkau Maha Esa. Engkau enggak dipersekutukan oleh suatu apapun. Jadi habis dia sesatin manusia, dia lari, saudara. Jadi orang Betawi bilang disyukurin sama dia. Dia yang jorokin, dia yang syukurin, kan kurang ajar. Kurang ajar gak tuh setan? Kurang ajar gak? Innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu, saudara, musuh yang nyata bagi kita. Nah, makanya jangan mau kita ditipu oleh iblis. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa membentengi diri kita. Jangan mau ditipu. Jangan kemaksiatan, kemunkaran dipandang ini bagus, ini enak, bohong itu semua ya kawan. Kemunkaran, kejahatan apa yang dilarang oleh agama itu akan mengantarkan kepada kehancuran kehidupan kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Lakukan saja yang baik. Anda segerakanlah sholat 5 waktu. Niscaya Allah akan segerakan segala kebutuhan Anda. Tapi kalau sholat 5 waktunya lelet, lambat. Ada nanya, Habib gimana sini? Apa namanya, saya punya utang lama bisa kebayarnya. Atau orang lain utang saya juga lama juga bayarnya. Ya tanya aja, lihat dirinya. Ente punya sholat bagaimana? Ya sholat udah akhir waktu baru sholat. Ya tungguin aja bayar utangnya akhir waktu juga. Nah, mau semuanya disegerakan oleh Allah? Betul? Mau urusan kita diurus oleh Allah semuanya? Betul? Nah, urus urusan kewajiban kita kepada Allah dengan baik ya kawan. Segerakan, lakukan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Insya Allah semua urusan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Jadi sekali lagi yang kita koreksi tadi bahwa dalam surat Al-Anfal ayat 48 iblis mengatakan inni bari'um minkum, yaitu aku ini melepaskan diri daripada kalian semua. Kenapa iblis mengatakan inni ara ma la taruna? Karena aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Nah, karena kemarin di catatan ditulis ini bari'um minhu. Nah, yang betul ini bari'um minkum, bukan minhu. Kalau minhu darinya, kalau minkum dari kalian semua. Nah, tolong kalau nanti ada apa sajalah, kita punya catatan, kita punya buku yang salah-salah kutip segera perbaiki. Apalagi mushaf Quran. Kalau mushaf Quran yang beredar ada salah cetak, buru-buru laporkan ke Kementerian Agama. Di sana ada direktorat khusus tentang pentashih Al-Quran. Kenapa kita laporkan ke sana? Karena dari sana yang akan bisa buat instruksi resmi. Jadi Kementerian Agama di bidang tersebut akan membuat pengumuman secara nasional. Awas, bahwa mushaf Al-Quran cetakan penerbit tahun sekian, itu ada salah cetak di halaman sekian,
atau surat ayat sekian. Tapi kalau kita nggak lapor, yang nggak ada pengumuman, saudara. Kalau kita nggak lapor, nanti penerbit itu terus-menerus membiarkan dia punya kesalahan cetak beredar di tengah masyarakat. Sebab kalau kita lapor, nanti dari Kementerian Agama akan tegur penerbitnya. Dan penerbitnya wajib dia tarik itu dari toko-toko, mesti ditarik lagi ya, Pak. Dia harus perbaiki. Nah, maka itu sekali lagi, kalau Anda menemukan salah cetak, jangan langsung, wah ini palsu. Belum tentu dia palsu. Bisa jadi dia salah cetak. Salah cetak laporin. Ada prosedurnya. Laporkan ke direktorat yang terkait di Kementerian Agama. Nanti direktorat tersebut yang akan memberi peringatan kepada penerbitnya. Penerbitnya dia mesti tarik dari pasar semua. Mau berapa juta eksemplar dia mesti tarik. Nah itu aturan. Maka itu jangan biarkan kalau ada yang salah-salah cetak seperti itu. Insya Allah. Nah itu saja pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.